Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik, jadi teman-teman, di video kali ini aku ingin men-share menyampaikan informasi mengenai PPN 12% yang tentunya sudah berlaku di bulan Januari ini dan tentunya di tahun ini juga, yakni di tahun 2025. Dan tentunya teman-teman, dampak dari kenaikan PPN 12% ini tuh juga berdampak pada harga tiket pesawat teman-teman pastinya. Nah, jadi teman-teman, informasi ini aku dapatkan dari sindonews.com ya. Kalau misalnya teman-teman yang sudah baca informasinya, teman-teman tentunya juga bisa memberikan komentar ya di kolom komentar yang ada di video ini. Jadi langsung saja teman-teman ya, pengamat penerbangan sekaligus analis independen bisnis penerbangan nasional Bapak Gatot Raharjo menilai bahwasanya teman-teman penerapan tarif PPN 12% ini pada tahun 2025 tentunya akan berdampak langsung pada harga tiket pesawat. Selain itu tentunya teman-teman beliau juga menyampaikan meskipun ya pesawat terbang masuk dalam golongan transportasi umum, namun tentunya teman-teman di sisi lain transportasi udara juga masuk dalam kategori barang mewah. Nah, mungkin beberapa waktu lalu kita juga mendengar ya mengenai bahwasanya pemerintah tidak menaikkan pajak 12% ini untuk angkutan umum. Akan tetapi ya, dalam hal ini ternyata transportasi umum seperti pesawat terbang itu terkategori sebagai barang mewah, sehingga dalam hal ini tentunya itu akan berdampak pada harga tiket yang nantinya digunakan oleh masyarakat. Dan hal ini tentunya teman-teman membuat banyaknya komponen pajak yang dikenakan pada industri tersebut. Nah, selain itu juga tentunya teman-teman beliau menyampaikan kalau misalnya pesawat terbang ini dikategorikan sebagai barang tidak mewah ya atau bukan barang mewah, misalnya seperti transportasi umum yang ada di darat atau di laut ya, itu bisa murah teman-teman. Hal itu dikarenakan pajak-pajaknya, PPN tiket itu tidak diadakan, dan selain itu juga dikarenakan hal ini bahan bakarnya itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita tahu ya, untuk transportasi umum yang ada di darat dan di laut ya, tentunya seperti bus atau kemudian juga seperti Damri atau misalnya seperti kapal penyeberangan dan segala macamnya, itu untuk bahan bakarnya teman-teman itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, bagaimana dengan bahan bakar yang ada pada pesawat atau aftur nih? Nah, selain itu juga tentunya teman-teman, Bapak Gatot pun juga menyampaikan bahwasannya memang saat ini industri penerbangan ini cukup kental katanya kan dengan transaksi dengan negara asing, dan bahkan tentunya teman-teman seluruh transaksi yang dilakukan ternilai impor dan ekspor. Nah, hal ini tentunya teman-teman juga beliau sampaikan, misalnya nih kalau misalkan untuk melakukan perawatan mesin ya, mesin pesawat ini harus dilakukan di luar negeri karena memang di dalam negeri itu belum support teman-teman ya. Maka pengiriman yang dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri ya tentu itu dihitung sebagai ekspor teman-teman, sehingga dikenakan biaya lagi hanya untuk perawatan mesin. Nah, ketika mesin yang sudah dilakukan perawatan di luar negeri ketika dikirim kembali ke Indonesia, nah itu jatuh lagi dengan yang namanya impor teman-teman. Meskipun barangnya sama, tetap itu ada biayanya teman-teman. Nah, maka dari itu tentunya teman-teman faktor-faktor tersebutlah yang membedakan sektor transportasi umum angkutan udara dibanding dengan angkutan-angkutan lainnya. Nah, jadi kita tahu ya, kalau untuk perawatan mesin kendaraan seperti bus atau misalnya kapal penyeberangan itu tentu masih bisa dilakukan di Indonesia. Sementara untuk industri penerbangan sendiri, untuk mesin-mesin pesawat dari Indonesia sendiri, ya kenapa harus keluar negeri? Berarti bisa disimpulkan bahwasanya mungkin Indonesia belum mampu nih untuk melakukan perawatan mesin penerbangan. Dan sehingga tentunya teman-teman banyak pajak yang dibebankan untuk sektor transportasi udara dikarenakan dianggap sebagai barang mewah. Ya, bingung juga sih ya. Di sisi lain, di lapangan, ya semua masyarakat juga merasakan kenaikan itu, walaupun sebelumnya juga pemerintah tuh memberikan diskon 10% untuk harga tiket pesawat ya di Nataru kemarin atau Natal dan Tahun Baru di 2024, walaupun hal itu juga memaksakan sekali gitu, dan sehingga dalam hal ini juga banyak sekali pihak-pihak yang merasa bingung nih, gimana nih cara menurunkan harga tiket pesawat sementara biaya transportasinya, biaya perawatan, terus kemudian untuk bahan bakar, pemerintah kita tuh masih sulit gitu untuk mensubsidinya, seperti itu.
Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Kalau misalkan teman-teman punya kritik, saran, dan masukan, tentunya bisa komen di kolom komentar video ini ya. Karena memang kita juga masih bingung nih, kategori pemerintah sebagai transportasi umum yang tidak mendapatkan kenaikan PPN 12%, kenapa? Untuk harga tiket pesawat ini masih dinaikkan, teman-teman. Artinya bukan dinaikkan, masih terdampak dari adanya kenaikan PPN 12% ini. Sementara kita tahu ya, untuk wilayah Indonesia sendiri itu kita terdiri dari berbagai macam daerah tentu dan kepulauan, teman-teman, sehingga tidak menutup kemungkinan pesawat terbang ini menjadi alternatif utama yang bisa digunakan untuk membuat seseorang itu sampai ke tujuan di pulau lain seperti itu. Baik, jadi teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat aku sampaikan ya. Bagi teman-teman ya mungkin memiliki informasi yang lebih detail mengenai PPN 12% ini, tentunya jangan lupa untuk komen di kolom komentar di video ini ya. Dan selain itu tentunya bagi teman-teman juga yang suka traveling ya, harap bersabar dengan kenaikan harga tiket domestik penerbangan ini, dan tentunya aku ucapkan terima kasih sekali lagi, dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.